Dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur tiba di ruang sidang utama. Rapat paripurna ke-55 pada masa persidangan 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun sidang 2025-2026 dimulai. Rapat paripurna ini akan dipimpin oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terhormat Ibu Christine Samiati Pati SP. Selamat pagi, Salam, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat buat kita semua. Yang terhormat Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Ibu anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, LH Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, para asisten, staf ahli dan para pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pimpinan instansi vertikal dalam hari ini yang hadir dari BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur, dari BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan pimpinan BUMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, insan pers dan media massa cetak maupun elektronik, singkatnya hadirin paripurna Dewan yang terhormat. Sesuai laporan kehadiran, telah hadir 37 orang anggota dari jumlah keseluruhan 65 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, maka rapat paripurna ke-55 pada masa persidangan 1 tahun sidang 2025-2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur saya nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Paripurna Dewan yang terhormat, agenda rapat paripurna hari ini yaitu 1. Penyampaian laporan Komisi 1 tentang hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang perubahan keempat atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan 2. Penyampaian laporan Komisi 3 tentang hasil pembahasan terhadap 5 rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing tentang perubahan bentuk hukum perseroan terbatas penjaminan kredit daerah NTT menjadi PT Jamkrida NTT Perseroda, perubahan bentuk hukum perseroan terbatas Flobamor menjadi PT Flobamor Perseroda, penambahan penyertaan modal daerah pada PT Flobamor Perseroda, penambahan penyertaan modal daerah pada PT Jamkrida NTT Perseroda, dan penambahan penyertaan modal daerah pada PT Kawasan Industri Bolok Perseroda. Sebelum masuk pada agenda sebagaimana dimaksud, perlu saya tanyakan, apakah materi rapat sudah diterima Ibu Bapak anggota yang terhormat? Terima kasih. Paripurna Dewan yang terhormat, kita masuk pada acara pertama, yakni penyampaian laporan Komisi 1 tentang hasil pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
tentang perubahan keempat atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepada Komisi 1 dipersilakan. Hasil pembahasan Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ibu PLH Sekretaris Daerah, para asisten dan pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, insan pers, singkatnya Perpuna Dewan yang terhormat. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama patut kita naikkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna hari ini dalam rangka penyampaian laporan Komisi 1 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap perancangan peraturan daerah Provinsi NTT tentang perubahan keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi NTT yang diajukan oleh pemerintah kepada DPRD Provinsi NTT. Pada kesempatan ini juga Komisi 1 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap 6 rancangan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, sesuai dengan mekanisme pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana termuat dalam ketentuan pasal 9 ayat 4 huruf A Peraturan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang tata tertib DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Komisi 1 DPRD Provinsi NTT telah melakukan pembahasan bersama Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT, Biro Pemerintahan Sekretariat Provinsi NTT. Paripurna Dewan yang terhormat, pada hari Jumat 14 November 2025 bertempat di ruang rapat Komisi 1 dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan DPRD Provinsi NTT terhadap urusan pemerintah daerah. Komisi 1 DPRD Provinsi NTT telah melaksanakan serangkaian pembahasan terkait rancangan peraturan daerah tentang perubahan keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi NTT yang diajukan oleh pemerintah Provinsi NTT. Pembentukan dan susunan perangkat daerah memiliki urgensi besar dalam mendukung kinerja penyelenggara pemerintah daerah Provinsi NTT dalam menata dan menyelaraskan fungsi koordinasi terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas mulia dari proses perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi, pelaporan, pelayanan administratif, serta mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Terwujudnya tata pemerintah yang baik merupakan harapan semua pihak. Upaya menuju hal tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah beserta perubahannya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah dan perubahannya. Menurut penjelasan pemerintah,
sektor peternakan adalah sub-urusan dari pertanian yang merupakan urusan pemerintah pilihan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Penggabungan Dinas Peternakan ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dilakukan untuk mengintegritaskan urusan, anggaran, dan fungsi penyuluhan serta menyesuaikan dengan pedoman Kementerian Pertanian. Kemudian, penggabungan Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia bertujuan untuk menciptakan manajemen PNS yang terintegrasi dan maksimal mulai dari perencanaan hingga pensiun dalam satu wadah agar berjalan secara terpadu dalam satu unit organisasi. Dengan demikian, pembentukan perangkat daerah ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, serta meningkatkan daya saing daerah. Selain itu, perubahan struktur organisasi perangkat daerah merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam rangka menyesuaikan arah kebijakan pembangunan, beban kerja, serta kebutuhan pelayanan publik yang semakin kompleks. Paripurna Dewan yang terhormat, berdasarkan uraian tersebut di atas dan berdasarkan hal-hal berkembang dalam rapat pembahasan terkait dengan rancangan peraturan daerah tentang perubahan keempat atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2006 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi NTT, maka Komisi 1 menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Komisi 1 DPRD Provinsi NTT menekankan agar penggabungan 4 perangkat daerah menjadi 2, yaitu penggabungan Dinas Peternakan ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta penggabungan Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah telah dilakukan melalui kajian komprehensif dan mendalam. Namun, dinilai perlu adanya pengaturan tugas pokok dan fungsi yang spesifik serta penempatan personil sesuai kompetensi agar seluruh urusan yang digabungkan dapat tertangani dengan baik dan maksimal serta tidak terabaikan. 2. Dalam pembahasan bersama pemerintah, Komisi 1 DPRD Provinsi NTT menyoroti dampak yang berpotensi timbul dari penggabungan perangkat daerah ini terhadap peran pejabat lama, posisi transisi, integrasi anggaran, dan sistem layanan publik yang mungkin terganggu agar perlu diperhatikan sehingga hal-hal tersebut tidak menjadi hambatan dalam implementasi ke depan. Serta diharapkan dengan adanya perubahan susunan perangkat daerah ini, pemerintah Provinsi NTT dapat menghadirkan tata kelola pemerintah yang semakin efektif dan efisien. 3. Dan terakhir, penggabungan keempat perangkat daerah menjadi 2 perangkat daerah ini dinilai sudah serumpun dalam urusan pemerintahnya dan telah sesuai dengan apa yang disyaratkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Pada hakikatnya, Komisi 1 DPRD Provinsi NTT menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan keempat atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Paripurna Dewan yang terhormat, demikian hasil laporan pembahasan Komisi 1 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan keempat atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mendapat kesepakatan bersama guna diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan dan mekanisme yang berlaku. Shalom. Salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Nama budaya, salam kebajikan. Upang 17 November 2025, pimpinan Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Wakil Ketua Insinyur Ampuranus Reda, Sekretaris Hieronymus T. Banavano SIP MHUM, juru bicara Odilia Selatikaba, semuanya ditandatangani. Terima kasih kepada Komisi 1 yang telah menyampaikan laporannya. Paripurna Dewan yang terhormat, kita masuk pada acara selanjutnya, yakni penyampaian laporan Komisi 3 tentang hasil pembahasan terhadap 5 rancangan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepada Komisi 3 dipersilakan. Laporan hasil pembahasan Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap rancangan peraturan daerah tentang 1. Perubahan bentuk hukum perseroan terbatas penjamin kredit daerah Nusa Tenggara Timur menjadi PT Jamprida NTT Perseroda. 2. Perubahan bentuk hukum perseroan terbatas Flobamor menjadi PT Flobamor Perseroda. 3. Penambahan penyertaan modal daerah pada PT Flobamor Perseroda. 4. Penambahan penyertaan modal daerah pada PT Jamprida NTT Perseroda. 5. Penambahan penyertaan modal daerah pada PT Kawasan Industri Bolok Perseroda. Yang terhormat Ibu Bapak Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ibu PLH Sekretaris Daerah, para asisten dan pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, insan pers, singkatnya Paripurna Dewan yang terhormat. Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, patut kita naikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna hari ini dalam rangka penyampaian laporan Komisi 3 terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diajukan oleh pemerintah kepada DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini pula, Komisi 3 menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap 6 rancangan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, sesuai dengan mekanisme pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana termuat dalam ketentuan pasal 9 ayat 4 huruf A Peraturan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Komisi 3 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan pembahasan bersama Asisten 1 Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Direksi PT Jamprida Nusa Tenggara Timur, Direksi PT Flobamor Nusa Tenggara Timur, dan Direksi PT Kawasan Industri Bolok pada hari Jumat 14 November 2025 bertempat di ruang rapat Komisi 3 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Paripurna Dewan yang terhormat, dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, Komisi 3 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur
telah melaksanakan serangkaian pembahasan, kajian, serta pendalaman terhadap 5 rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh pemerintah provinsi. Kebijakan perubahan bentuk hukum dan penyertaan modal daerah ini berlandaskan pada Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mendirikan dan mengelola BUMD sebagai salah satu instrumen penggerak pembangunan dan perekonomian daerah. Regulasi tersebut menegaskan bahwa BUMD dapat berbentuk perusahaan umum daerah (Perumda) maupun perusahaan perseroan daerah (Perseroda) dengan ketentuan bahwa paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajukan beberapa rancangan peraturan daerah yang berkaitan langsung dengan penguatan kelembagaan BUMD, antara lain: 1. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan bentuk hukum perseroan terbatas penjaminan kredit daerah Nusa Tenggara Timur menjadi PT Jamkrida Nusa Tenggara Timur Perseroda, dan perubahan bentuk hukum perseroan terbatas Globamor menjadi PT Globamor Perseroda. Dan yang kedua, rancangan peraturan daerah tentang penambahan penyertaan modal daerah pada PT Globamor Perseroda, PT Jamkrida Nusa Tenggara Timur Perseroda, dan PT Kawasan Industri Golok Perseroda. Perubahan bentuk hukum BUMD dari perseroan terbatas menjadi perusahaan perseroan daerah merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola perusahaan agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta meningkatkan legitimasi badan usaha tersebut sebagai bagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Melalui perubahan ini, pemerintah daerah berharap agar kinerja dan kontribusi BUMD dapat lebih optimal dalam memberikan pelayanan publik sekaligus menghasilkan keuntungan ekonomi bagi daerah. Adapun kebijakan penambahan penyertaan modal daerah merupakan wujud komitmen pemerintah provinsi dalam memperkuat struktur permodalan dan kapasitas operasional BUMD sehingga perusahaan daerah memiliki kemampuan yang memadai untuk memperluas usaha, meningkatkan daya saing, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan asli daerah. Selain berfungsi memperkuat kapasitas bisnis BUMD, kebijakan ini juga mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah secara mandiri sesuai prinsip otonomi daerah. Penyertaan modal daerah diharapkan menjadi instrumen investasi yang mampu menghasilkan nilai tambah baik berupa keuntungan finansial maupun manfaat sosial seperti perluasan kesempatan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan sektor-sektor produktif unggulan di Nusa Tenggara Timur. Komisi 3 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur memandang bahwa arah kebijakan penguatan BUMD ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah daerah untuk meneguhkan kemandirian fiskal daerah serta memperkuat peran ekonomi lokal berbasis sumber daya dan potensi daerah. Dengan demikian, proses pembahasan rancangan peraturan daerah mengenai perubahan bentuk hukum dan penyertaan modal daerah ini bukan semata-mata bersifat administratif, melainkan juga strategis dalam rangka membangun fondasi ekonomi daerah yang berdaya saing, berkeadilan, dan berkelanjutan. Paripurna Dewan yang terhormat, berdasarkan uraian tersebut di atas dan berdasarkan hal-hal yang berkembang dalam rapat pembahasan terkait dengan rancangan peraturan daerah tentang
perubahan bentuk hukum dan penambahan penyertaan modal pada BUMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Komisi 3 menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. A. Perubahan bentuk hukum PT Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur menjadi PT Jamprida Nusa Tenggara Timur Perseroda, dan perubahan bentuk hukum PT Flobamor menjadi PT Flobamor Perseroda. Sampai dengan tahun 2025, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menyertakan modal pada PT Penjamin Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur sebesar 129 miliar, ditambah 100 juta dari Gabungan Koperasi Negeri Sipil Republik Indonesia, sehingga porsi kepemilikan pemerintah daerah telah melampaui 51%. Hal yang sama juga terjadi pada PT Flobamor, di mana pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menanamkan modal sebesar 36,9 miliar, ditambah 20 juta dari Koperasi Praja Mukti, sehingga total kepemilikan pemerintah daerah kembali berada di atas 51%. Kondisi tersebut memenuhi persyaratan formal penetapan sebagai Perseroda sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD pada kedua BUMD tersebut. Perubahan bentuk hukum pada kedua BUMD ini dipandang akan memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan efisiensi dan profesionalisme, serta mendorong daya saing melalui peluang kerjasama dan pengembangan usaha yang lebih luas ke depan. Atas dasar pertimbangan tersebut, Komisi menyatakan setuju terhadap perubahan bentuk hukum kedua BUMD tersebut menjadi Perseroda. B. Penambahan penyertaan modal daerah pada PT Flobamor Perseroda, PT Jamprida Nusa Tenggara Timur Perseroda, dan PT Kawasan Industri Bolok Perseroda. Mencermati rancangan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diajukan oleh pemerintah provinsi, terlihat bahwa usulan penyertaan modal daerah dirancang secara bertahap dan profesional pada masing-masing BUMD, yaitu yang pertama PT Flobamor Perseroda dengan total penyertaan modal sebesar 48 miliar yang akan dialokasikan masing-masing 12 miliar per tahun untuk tahun anggaran 2026 hingga 2029. Yang kedua, PT Jamprida Nusa Tenggara Timur Perseroda dengan total penyertaan modal sebesar 84 miliar dengan alokasi 21 miliar per tahun untuk tahun anggaran 2026 hingga 2029. Yang ketiga, PT Kawasan Industri Bolok Perseroda dengan total penyertaan modal sebesar 48 miliar masing-masing 12 miliar per tahun untuk periode 2026 hingga 2029. Dengan total penyertaan modal daerah yang direncanakan mencapai 180 miliar atau 45 miliar per tahun selama 4 tahun anggaran berturut-turut. Komisi 3 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur pada prinsipnya menyetujui penyertaan modal tersebut dengan menekankan bahwa terdapat sejumlah catatan strategis yang harus menjadi perhatian pemerintah provinsi maupun BUMD penerima modal sebagai berikut. PT Flobamor Perseroda. 1. Komisi menekankan perlunya penyiapan core bisnis baru bagi PT Flobamor karena perusahaan saat ini tidak memiliki kegiatan usaha setelah pengelolaan KMP Sirung dan KMP Pulau Sabu dikembalikan kepada ASDP pada 4 November 2025. Core bisnis yang sebelumnya dijalankan tidak berkembang dan seluruh aktivitas praktis terhenti. Karena itu, menjadi perhatian serius bagi PT Flobamor agar rencana bisnis baru harus disusun secara serius, berbasis kajian investasi yang kuat dan berorientasi profit
agar PT Flobamor kembali produktif dan tidak menjadi beban daerah. 2. Sehubungan dengan rencana penyertaan modal kepada PT Flobamor, Komisi menegaskan bahwa seluruh permasalahan keuangan yang belum terselesaikan tidak boleh dialihkan maupun dibebankan pada penggunaan dana penyertaan modal. Komisi mengharapkan PT Flobamor mampu menghasilkan profit dari aktivitas usaha yang baru sehingga penyelesaian masalah keuangan lama dilakukan melalui kinerja yang sehat dan bukan dengan menggunakan dana penyertaan modal yang diberikan pemerintah. 3. Terhadap PT Flobamorata Bangkit Internasional, anak perusahaan PT Flobamor yang mengelola Hotel Sasando, Komisi meminta dilakukan audit investigatif atas manajemen lama, termasuk penelusuran tunggakan pajak hotel sebesar 517 juta. Besarnya tunggakan pajak ini mengindikasikan adanya peredaran uang yang jauh lebih besar di hotel tersebut karena pajak hanya merupakan presentasi kecil dari total omset. Hal ini menuntut klarifikasi menyeluruh atas pengelolaan pendapatan hotel. Komisi juga mendorong agar RUS segera digelar untuk menata kembali manajemen dan memastikan seluruh kewajiban diselesaikan sebelum proses perubahan status BUMD dan penyertaan modal dilakukan. PT Jamkrida Nusa Tenggara Timur Perseroda. 1. Komisi mendukung langkah PT Jamkrida dalam menjalin kerjasama dengan koperasi-koperasi besar di Nusa Tenggara Timur karena membuka perluasan pasar dan memperkuat layanan penjaminan. Komisi menilai inisiatif ini sebagai strategi efektif untuk memperluas jangkauan usaha dan mendorong Jamkrida membangun kemitraan yang produktif untuk memberi kontribusi besar bagi perekonomian daerah. 2. Komisi mendorong agar kerjasama penjaminan antara PT Jamkrida dan Bank NTT ditingkatkan sehingga porsi penjaminan dapat melampaui 50% dari posisi saat ini yang masih 30 sampai 40%. Komisi juga meminta penguatan koordinasi dengan Direksi Bank NTT yang baru agar sinergi penjaminan diperluas dan memberi dampak lebih signifikan bagi perekonomian daerah serta peningkatan PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur. 3. Komisi mendukung rencana penguatan permodalan PT Jamkrida sebesar 150 miliar karena dengan proyeksi ekuitas yang dapat mencapai lebih dari 310 miliar pada tahun 2029, Jamkrida berpeluang memenuhi syarat sebagai penjamin kredit tidak hanya di daerah tetapi juga pada tingkat nasional. Peningkatan ekuitas ini juga menurunkan gearing rasio hingga posisi aman 22,69 kali pada tahun 2029 yang menunjukkan struktur keuangan semakin sehat dan kapasitas penjaminan semakin kuat. PT Kawasan Industri Holo Perseroda. 1. Komisi menekankan pentingnya percepatan seluruh aspek legalitas kawasan industri Holo termasuk penerbitan izin usaha kawasan industri bagi investor besar serta pemenuhan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan dokumen pendukung lainnya. Komisi mencatat penegasan Direktur KI Holo bahwa proses tersebut akan difasilitasi dan dibantu langsung oleh Kementerian Perindustrian sehingga tidak ada alasan bagi keterlambatan. Dengan dukungan tersebut, Komisi menilai percepatan legalitas mutlak dilakukan agar investasi dapat segera masuk tanpa hambatan. 2. Komisi kembali menegaskan bahwa sertifikasi seluruh lahan kurang lebih 800 hektar di kawasan industri Holo harus dipercepat karena kepastian status aset merupakan syarat mutlak bagi investor. Tanpa legalitas yang jelas,
nilai kawasan melemah, dan peluang investasi dapat hilang. Komisi meminta pemerintah provinsi, khususnya Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menangani proses sertifikasi ini secara serius sampai tuntas agar KI Golok benar-benar siap menjadi pusat pertumbuhan industri di Nusa Tenggara Timur. Pada akhirnya, Komisi mengingatkan BUMD agar mengelola dana penyertaan modal secara bertanggung jawab demi peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Prinsip Salus Populi Suprema Lex Esto, kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi, harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan dan pengelolaan dana tersebut. Paripurna Dewan yang terhormat, demikian laporan hasil pembahasan Komisi 3 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap 5 rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mendapat kesepakatan bersama guna diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan dan mekanisme yang berlaku. Shalom, Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kupang 17 November 2025, Pimpinan Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua Yohanes D. Rosari SE, Sekretaris Dr. Andes Reva Figa SH MPD, Juru Bicara Astria Blandina Gaidata. Terima kasih. Terima kasih kepada Komisi 3 yang telah menyampaikan laporannya. Paripurna Dewan yang terhormat, keseluruhan acara telah selesai. Untuk itu, rapat paripurna dapat kita akhiri. Kita akan bertemu kembali pada rapat paripurna ke-56 yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 21 November 2025 pada pukul 19.00 WITA dengan agenda sebagai berikut. 1. Penyampaian laporan Bapemperda tentang hasil pembahasan dan konsultasi terhadap 6 rancangan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2. Penyampaian laporan Badan Anggaran tentang hasil pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2026. Akhirnya, dengan mengucap syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak yang terhormat dalam rapat paripurna ini, maka rapat paripurna ke-55 pada masa persidangan 1 tahun sidang 2025-2026 saya nyatakan ditutup dengan resmi. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat dan selamat pagi untuk kita semua.